Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 2, Teknik Sipil 2017 akan mempresentasikan tugas besar MPK kami yang membahas analisis metode pekerjaan bore pile jembatan Tuntang proyek Jalan Tol Semarang-Solo. Kelompok ini terdiri dari saya, Talia, kemudian ada Afan, ada Alvin, dan ada Rizky. Dalam laporan presentasi ini, kami akan membahas latar belakang dan tujuan, deskripsi singkat proyek dan pekerjaan yang ditinjau, kemudian metode pekerjaan bore pile dengan silinder baja dan dengan pengecoran bentonite, lalu diakhiri dengan komparasi dan kesimpulan. Yang pertama, kami akan membahas pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mengembangkan wilayah secara terpadu marak terjadi di Indonesia, di mana salah satu infrastruktur yang dibangun ini adalah Jalan Tol Semarang-Solo yang mencakup pembangunan jembatan Tuntang di dalamnya. Sebagai seorang calon insinyur sipil, kami harus bisa melakukan analisis terhadap metode pelaksanaan konstruksi pada pekerjaan konstruksi, termasuk pada pekerjaan jembatan Tuntang ini. Oleh karena itu, tugas besar ini memiliki 3 tujuan, yaitu menentukan alternatif metode pelaksanaan konstruksi pada pembangunan jembatan Tuntang, kemudian menganalisis alternatif-alternatif tersebut, serta merekomendasikan metode yang menurut hasil analisis paling baik. Kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu gambaran mengenai proyek dan pekerjaan yang ditinjau. Proyek yang ditinjau adalah proyek Jalan Tol Semarang-Solo Seksi 3, khususnya ruas Bawen Polosiri yang memiliki satu jembatan sepanjang 350 meter bernama Jembatan Tuntang yang ditunjukkan oleh lingkaran berwarna putih. Pekerjaan yang ditinjau adalah pekerjaan pondasi bore pile sesuai dengan aslinya yang menggunakan 2 metode untuk dianalisis dalam tugas besar ini. Yang pertama adalah metode silinder dan yang kedua adalah metode bentonite yang dapat dilihat ilustrasinya pada gambar berikut. Selanjutnya akan dibahas mengenai analisis masing-masing metode. Yang pertama, metode pekerjaan dengan silinder baja. Berikut merupakan spesifikasi alat beratnya, yaitu boring machine dengan seri SANY SR180 tahun 2011. Dengan mata bor yang digunakan drilling rig with auger. Berikut merupakan perhitungan produktivitasnya berdasarkan cycle time. Pertama ada tahap persiapan yang dibutuhkan 15 menit, lalu tahap pre-boring sampai kedalaman 5 meter, dilanjutkan dengan instalasi temporary casing, dan dilanjutkan boring lagi sampai kedalaman yang diinginkan. Lalu ada tahap pemasangan rangka tulangan dan dilanjutkan dengan pemasangan tremie tube untuk proses pengecoran. Setelah proses pengecoran selesai, tremie tube dan temporary casing akan dilepas kembali, lalu dilanjutkan mobilisasi ke tempat galian selanjutnya. Berikut ada tabel perhitungan cycle time-nya. Dan didapatkan total waktu per cycle yaitu 3,44 jam. Lalu dihitung produktivitas dengan perhitungan faktor yaitu pertama tenaga kerja, lingkungan, peralatan. Didapat produktivitas 25,81 meter per jam. Selanjutnya ada analisis biaya kebutuhan alatnya. Bisa dilihat ada kebutuhan biaya bahan bakar dan juga kebutuhan biaya operator. Lalu ada analisis biaya material yang itu beton dengan mutu K400 dengan total biaya pada metode casing baja sekitar 45 juta per jam dan juga harga sewa casing yaitu 120.000 rupiah. Lalu total biaya bore pile dengan metode casing baja didapat sekitar 53.600.000 per jam
dengan harga satuan alat casing baja Rp2.076.000 per meter. Selanjutnya, kita akan menganalisis metode pengecoran dengan menggunakan bentonite. Untuk alat konvensional yang digunakan sama seperti pada penggunaan casing, yaitu boring machine dengan SR 180 tahun 2011 yang didapat dengan sewa dan berjumlah 1. Namun kami menggunakan bahan tambahan yaitu iron bentonite. Nah, selanjutnya untuk perhitungan produktivitas sendiri, kami menghitung cycle time di mana pada cycle time ini terdapat waktu fix dan juga waktu yang berubah terhadap variabel kedalaman dan juga jumlah bor yang akan dilakukan, seperti boring dan juga penambahan bentonite, pemasangan tulangan dan pelepas dan juga pengecoran. Dan dari hasil perhitungan kami didapat cycle time sebesar 3,3 jam untuk menyelesaikan satu buah bonfire. Selanjutnya, untuk menghitung produktivitas, kami menjumlahkan seluruh kedalaman bonfire yang akan dilaksanakan, dibagi dengan cycle time yang sudah didapat pada perhitungan sebelumnya, dan juga dikali dengan nilai faktor, yang mana nilai faktor ini merupakan faktor penyesuaian yang menunjukkan kondisi ketidakidealan di lapangan, dan didapat produktivitasnya bernilai 29,375 meter per jam. Selanjutnya untuk analisis biaya, karena penggunaan material beton, biaya bahan bakar, jasa operator, dan juga alat boring mesin yang digunakan sama. Namun di sini kami menggunakan material tambahan yaitu berupa bentonite yang mana harganya adalah 180.000 per 50 kg. Setelah perhitungan total biaya langsung, biaya tak langsung, dan juga dibagi dengan nilai produktivitas, kami mendapat harga satuan untuk penggunaan bentonite adalah Rp2.081.000 per meter. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Ini tentang komparasi metode dan penarikan kesimpulan. Jadi yang pertama, dari dua metode tadi sebenarnya secara garis besar ada 3 aspek yang kita bandingin. Yang pertama produktivitas, yang kedua biaya, yang ketiga kemudahan pelaksanaan di lapangan. Kemudahan pelaksanaan di lapangan nih sebenarnya mempengaruhi harga dan waktu juga, karena melihat ada kesalahan atau enggak dan segala macam. Itu dibagi menjadi 3 mini aspek. Yang pertama kemudahan mengoperasikan alat, yang kedua kebutuhan tempat penyimpanan, yang ketiga ketersediaan bahan di lokasi proyek. Nah, ini adalah tabel perbandingannya. Dapat kita lihat kalau metode 2 itu bentonite, itu produktivitasnya lebih baik daripada metode 1 karena dia lebih banyak meternya, lebih banyak yang dikerjain dalam waktu 1 jam. Untuk biayanya sendiri, metode 1 sedikit lebih unggul silinder baja karena memakan biaya yang lebih sedikit untuk per meternya. Untuk operasi alat, silinder baja itu dianggap metode yang umum, berarti tinggal dibor, dikasih silinder, dicor, dilepas, ya udah. Terus buat yang bentonite itu kami anggap perlu perhatian yang lebih, terutama dalam kecepatan buat sinarik pengecoran betonnya sendiri. Karena kalau dia terlalu lambat, dia bakal nyebabin ada lapisan bentonite yang bakal nyebabin kekuatan yang kurang. Terus kalau misalnya dia terlalu cepat, nanti semua bolongannya nggak keisi. Terus ada tempat penyimpanan, seperti yang kita tahu, silinder baja tuh ukurannya kira-kira sekitar 17 meter rata-ratanya. Sehingga bakal makan tempat penyimpanan yang gede. Dan karena dia besar juga, dia tuh bakal buat ditransportasi dari satu tempat ke tempat lain, bakal butuh alat berat. Untuk si bentonite sendiri, dia sebenarnya bentuknya kayak semen, kayak pasir-pasir gitu, terus diolah, jadi dia butuh ruang yang lebih kecil, tapi harus tertutup biar nggak kena hujan. Buat ketersediaan bahannya sendiri di lokasi proyek di Solo, itu kita cari ternyata silinder baja maupun bentonite itu mudah didapatkan. Dari perbandingan tadi, akhirnya kita memilih metode 1, yaitu silinder baja, karena dia lebih umum, tidak memerlukan keahlian khusus. Yang kedua, dia lebih unggul dalam aspek biaya. Yang ketiga, kondisi tanah itu cukup keras sehingga dirasa tidak perlu untuk menggunakan bentonite yang untuk sinahan tanahnya itu. Nah, dari presentasi tadi dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut yang sebenarnya ngejawab tujuan di awal tadi. Yang pertama, pada proyek ini ada 2 alternatif,
yaitu silinder baja dengan pengecoran bentonite, itu buat pekerjaan board pile. Kemudian buat 2 metode tadi kita lakuin analisis, itu mempertimbangkan 3 aspek, produktivitas, biaya, dan kemudahan. Nah, akhirnya setelah dianalisis kita milih 1 metode, yaitu metode silinder baja. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.